Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Harga Setetes Darah. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam slogan Palang Merah Indonesia ditulis, setetes darah Anda, nyawa bagi sesama. Alkitab menjelaskan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka harus ada penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Semua korban darah persembahan untuk penebusan salah dalam perjanjian lama merupakan bayangan dari korban penebusan dosa yang sempurna dan tak bercacat celah dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Darah Yesus yang tercurah bukan hanya menebus Anda dari dosa, melainkan juga dari cara-cara hidup Anda yang sia-sia. Artinya, cara hidup yang sia-sia dapat berbicara soal waktu, tenaga, uang, dan banyak hal lainnya yang Anda habiskan dengan sia-sia, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan sudah membayar lunas kehidupan Anda dan cara hidup Anda dengan darahnya. Arti hidup yang Anda miliki ini bukan milik Anda lagi karena sudah ditebus. Sekarang Anda adalah milik daripada penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Anda yang seharusnya menjadi orang-orang hukuman, kini menjadi merdeka dan dilayakkan untuk menerima segala yang baik yang Tuhan sediakan. Anda yang seharusnya menanggung kutuk, kini dilimpahi oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam Markus 14 ayat 24, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Satu malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus diperhadapkan ke hadapan 6 pengadilan, yaitu pengadilan Hanas mantan imam besar, yang kedua Kayafas imam besar saat itu, yang ketiga pengadilan agama atau Sanhedrin, yang keempat Pilatus gubernur Romawi, yang kelima Herodes, yang keenam ke hadapan Pilatus untuk kedua kali, dan tidak ada satupun yang menyatakan membuktikan Yesus bersalah. Bahkan tuduhan menghujat nama Allah yang dijatuhkan kepada Yesus oleh para ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki sama sekali tidak terbukti. Yesus naik ke atas kayu salib dengan penuh sukarela serta tanpa sedikit pun noda dan celah kesalahan. Saya sangat percaya bahwa setetes darah Yesus sudah cukup untuk menebus seluruh dosa manusia seisi dunia ini. Namun Yesus menumpahkan seluruhnya untuk Anda dan saya, supaya setiap kali Anda melakukan perjamuan kudus dan mengingat pengorbanannya, Anda dapat dengan yakin mengatakan, oleh bilur-bilur darahnya saya telah disembuhkan. Saya yang dahulu miskin dijadikan kaya. Dan Anda dapat dengan penuh keberanian mengatakan, saya senantiasa dikuduskan, disucikan, dan dilayakkan oleh darah Yesus. Jadi, dunia boleh memandang Anda sebagai orang yang tidak berharga, namun Tuhan Yesus memandang Anda sebagai seorang yang sangat berharga. Sampai-sampai ia rela mati dengan mencurahkan darahnya untuk menebus Anda dari dosa dan cara hidup Anda yang berdosa. Harga diri Anda tidak semurah yang Anda kira.
Anda sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, maka Anda dapat bangga karena Yesus sangat mengasihi Anda. Karena itu, siapapun diri Anda, apapun latar belakang masa lalu Anda, bagaimanapun keadaan saat ini, Anda harus menyadari satu hal, bahwa Anda adalah orang yang sangat berharga di mata dan hati Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh mulia dan agung kasih-Mu buat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Engkau mati bagiku, menebus aku dan membeli aku dari keterpurukan dosa dan cara hidup dosa, sehingga aku menjadi ciptaan baru yang hidup makin serupa Kristus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.